Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kan saya pilihan dengan Hah? Biasa kalau seniman maghrib atau setelah maghrib? Allah, baik kemangotan. Wanas sekali. Aku seniman tawalas terkait pantun bertiga sedikit. Kalau belum memakai jilbab, jangan sampai keluar kamar. Namun dengan salam kepada jawab pada kewajiban di tempat berbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, makin lunas. Dengan dia mengucap salam yang sunnah, saya berjawab ini hukum wajib. Namun dia dijawab berarti arah tunggakan kewajiban saya kemana. Terima kasih jazakumullah. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan ulillah jumlah Allah subhanahu wa ta'ala. Si sampuni janin yang dulu Kristian yang malam niki malam Khamis. Ini bahasa malam Khamis, sebenarnya malam Khamis bahasa Arab. Karena Ahad, Isnain, Salasa, Rabi, Khamis, Jumat dan Sabtu. Nah, yang itu kena jelas sikit sampai lebih tu niki sesuai kancil penciptaan langit bumi serta isinya ya sudah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ucapannya Lailatul Khamis, malam Khamis. Kehadiran tiang pengusaha niki atas izin Allah Subhanahu wa taala. Si sampuni janin tiang pengusaha niki sehat walafiat, sempat juga arah sempat jadi sehat, namun dia berkesempatan arah sehat, arah kesempatan dia mau hidayah petunjukan sehingga arah waktu-waktu atau kegiatan-kegiatan lain seisi kesempatan ini. Padahal rutinitas setiap malam Kamis adalah muzakarah di masjid, baik masjid al-hikmah. Oleh karena itu patut bersyukur diberikan bersani sadar ijazah sehat walafiat serta sempat dan hidayah sudah Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini bau temu wajah, bau temu zakat, bau temu nazar dan setelah puniki berhasil atas izin Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan walikulli nikmatin alhamdulillahirabbil. Selawat serta salam kita junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun putus sida-sida Allah Subhanahu wa taala bau dunia simpanan untuk menyampaikan tentang tauhid, tentang akidah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan syariat, menyampaikan tentang hukum amalan, hukum jinayah dan sebagainya, karena Islam yang dibawa oleh beliau dan beliau sebagai penyempurna syariat-syariat Nabi. Karena itu sangatlah berbahagia dan sangat agung kita sebagai umatnya, karena beliau adalah Nabi yang termulia, Nabi yang berpredikat Khatamul Anbiya wal Mursalin, sebagai penghujung Nabi Rasul, sebagai Ashrafil Anbiya wal Mursalin,
sebagai penghulu, sebagai yang paling mulia daripada para nabi rasul sebelumnya hingga Rasulullah SAW. Untuk itu mari kita baca salawat kita semoga semua mendapat syafaat dan semoga doa kita diijabahi dengan berkat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Hadirin wa hadirat majelis taklim al-hikmah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan pengurus majelis yang mudah-mudahan selalu istiqomah dalam melaksanakan tugasnya, paling tidak untuk menghubungi para asatidz, para karamun yang walaupun kadang-kadang karena kesibukan ini pada kesempatan selain delegasian misalkan rutinitas dan bagian jadwal terisi untuk siraman qalbu, penyejuk hati, dan untuk paling tidak kita bagaimana berusaha untuk selalu menjadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi hikmah yang kita bisa ambil dengan perubahan, dengan pergantian tahun, kita makin bertambah dan kesempatan beribadah semakin kurang. Tapi walaupun kesempatan beribadah semakin kurang, tapi kualitas ibadah kita, baik ibadah yang sifatnya spiritual, ibadah yang sifatnya sosial, dalam rangka membina mental spiritual kita semakin bagus dan semakin berkualitas. Dan kita hidup sebutkan muzakarah, maka hayatul ilmi di muzakarah wa mautul ilmi bi bahsaini mata. Hadirin wa hadirat kemuliaan sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, sini teman lebih jauh bahas tentang kajian kita malam hari ini. Mari kita bertawassul dengan umul kita, dengan surat yang disebut Sab'ul Masani sebagai ayat surat pembuka yang begitu lengkap dan begitu mulia. Mari kita bertawassul dengan surat ini yang diajarkan kepada baginda junjungan alam urusan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang berusaha ini menjadi umat pilihan, umat yang selalu mendapatkan hidayah dan syafaatnya, terutama syafaatul uzma di yaumil qiyamah di sirril Fatihah. Bismillah. Baca kedua dengan buka keluarga ke anak ke saudara ke saya siwa dahulu ini ke tinggal alam barzah sudah berada alam kubur. Ya tentunya tidak putus kesempatan kita untuk memberikan bantuan upatan pengantar di sawah alam lain, dan dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, kemudian menjauhkan dari segala macam fitnah kubur, kemudian dari kubur dan masuk surga. Semoga dalam masa hidup pangeran dengan doa kepada Allah Taala panjang umur, murah rezeki, kuatan iman, kuatan Islam, kuatan ekonomi, dan semoga dia dalam hidayah Allah Taala ala habibina wa nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapat ilhami dan kita berdoa bersama urusan yang ini. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal yang tadi dijadikan karim yang sempurna. Allahumma inna wa la ilaha illa anta
yafqahu qawli ada mana tadi hasanah kita mana wa jamaah sekalian, kemuliaan sida Allah Subhanahu wa taala. Hadiran yang berurusan ini pertama adalah kita hadir untuk menerima Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengenai pengajaran untuk lebih alim. Dibilang lagi tahun ini masya Allah ya yang di desa kurang alim sah. Nah, jadi mudah-mudahan yang ngisi di yang lebih alim. Mari kita melepaskan kewajiban kita untuk menambah pengetahuan kita dan pengalaman kita sehingga kita semakin sempurna. Kemudian sedikit lebih lanjut sila yang pengusaha si sampung mulinggih masjid ini di samping kita sama-sama muzakarah kita pasang niat untuk etika, semoga selama kita duduk di majelis ini dengan etika di samping kita menambah pengetahuan juga menambah pahala kita dengan lafaz niat nawaitu itikadi dan saya pun bersedia karena Allah Subhanahu. Malam hari ini kita akan berbicara tentang kaitan tentang pegawaian sembilan jam. Lalu pegawaian sembilan jam ini perlu asap terkritisi karena banyak kadang-kadang cara kita melaksanakan syariat ini tidak tahu bedaan dia si merupakan rukun, dia merupakan sunnah, dia mubah, dia makruh, dia haram, dia sah, dia batal. Oleh karena itu kaitan dengan apa yang menjadi letakkan hukum-hukum syariat, di antaranya kita akan berbicara tentang rukun. At-tarhib fi itmami arkanis shalah wa tarhib min adab. Anjuran motivasi dalam rangka bagaimana kita melaksanakan sholat kita secara sempurna, secara tamam. Nah, yang mengikuti petunjuk syariat sabar tahun B bukan syarat B rukun. Sehingga di dalam pembahasan ini, dalam tarhib ini kaitannya sebelum tetamu pegawai sembahyang iki masuki rukun sholat ada syarat-syarat sah sembahyang. Karena walaupun namanya syarat, tapi pekerjaan itu tidak akan sah bila tidak dilakukan. Tapi pekerjaan itu ada di luar pekerjaan tersebut. Contoh, dulu pegawaian seni teman tamai sembahyang, lagu didesak sembahyang, namun ditemu la sholat lima lam yatawaddo, didesak sembahyang dengan si dia berwudu kecuali lamun nara darurat sih arak rukhsah, arak keringanan dengan sakit, misal ada rahmat, sakit atau dalam keadaan musafir. Nah, dalam keadaan normal atau mungkin dalam keadaan new normal baru
ala COVID. Nah, apakah termasuk darurat yang termasuk tubihul mahzurah? Atau kita lihat case to case, kasus demi kasus yang ada. Nah, tahu kemudaratan tebe rusak tidak berwudu, tahu merupakan rahmat yang terbau guna rusak tersebut, keringatan tersebut. Nah, dalam keadaan normal maka untuk niki merupakan syarat sah salat kita, maka usahakanlah untuk kita dengan secara benar. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn faghsilu wujuhakum. Nah, ini terparuh kadang embe sarupun duduk, embe saya sunat duduk, di embe itu terpasang dia duduk. Nah, karena di dalam hadis ini man tawaddo'a, sai mulu, sai berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian sholat bagus cara wudu, summa qama ila shalah, kemudian nanjang untuk sembahyang. Wudu yang ahsan, wudu seseorang mengambil. Kan baru di ayat ini rukun menjelaskan tentang rukun wudu, faghsilu wujuhakum. Maka hendaklah kita membasuh muka kita dengan air, dan di saat kita pertama itulah tahu terpasang niat sedang nawaitu wudu li raf'il hadatsil asghar, sahaja mulu untuk menghilangkan hadas kecil. Ndak baris di akhir kali kita di luar urutan, maka akan hilang tatip wudu. Nah, wudu pun membasuh muka dikit, mana saja yang mesti kita basuh sehingga lengkap menjadi wudu seahsan, wudu sesolat. Nah, lamun disui menyisa lupa, dek mempengaruhi sah wudu, cuma dek mau pahala sunnah. Lebih-lebih sanani, jangankan kita berwudu, dek berwudu pun sangat cinta propaganda, sangat cinta kekampanyean 3M. Bukan 3 miliar, 3M, MTU. M pertama membasuh tangan sehingga bersih, membasuh tangan menjadi prokes pemerintahan itu jauh sedemikian di baginda Rasulullah SAW anjuran umat untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi kalau kita melakukan M yang pertama membasuh tangan, itu ajaran agama kita, agama Islam untuk hidup bersih. Apalagi lamun duduk pada bisu imam, mau pahala sunat. Kemudian badan kita menjadi bersih. Baru M yang kedua, baru mengatur jarak. Nah, jadi salah satu program pemerintah mengatur jarak tidak sampai berkerumun terlalu dekat. Nah, jadi jauh sebagaimana ajaran agama kita yang kafah, yang menyeluruh ini mengajarkan kepadanya untuk hidup bersih. Pertama, dalam mencuci tangan, karena salah satu di antara indera kita, di antara panca indera kita adalah
indera peraba yang ada pada kulit, cuci tangan. Kemudian lanjut bagian anggota tubuh kita yang menjadi anggota juga yang sunat kita lakukan ketika berwudu, masukkan air ke dalam mulut atau berkumur. Nah, kita akan merasakan apakah air itu asin, apakah air itu manis, atau air itu tawar dengan indera yang ada pada rongga mulut kita seperti lisan kita, lidah. Kemudian indera berikutnya adalah penciuman. Kita disunatkan memasukkan air ke dalam itu. Jadi begitu syariat ini bukan hanya fungsi spiritual, tapi fungsi secara sosial, fungsi secara kesehatan. Sampai ada Rasulullah SAW ajaran kita umatnya, lamun kira-kira batuk, selembut atau gejala-gejala flu, disuruh usai kan dalam hidup. Walaupun memang agak sakit, tapi begitu sudah keluar potongan mulut kita, maka akan terasa sehat. Namun dokter pandemi suruh menghirup air hangat, itu salah satu penangkal virus. Tapi Rasulullah sudah mencontohkan dan mengajarkan kita, dan dia laksanakan, termasuk hadis yang merupakan al-baginda Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, ketika dia merasakan sakit, maka dia seperti flu, influenza, dia menghirup. Fungsi kesehatan, fungsi kebersihan. Lebih-lebih namun terkelema. Bahasa Indonesia Nabi Muhammad SAW, teman demak sendok nyampan, teman demak biar apa? Cuci tangan dulu, katanya Rasulullah. Kenapa? Karena mungkin saya tangan Anda belusukan. Ini dua apa aja aku balukan geni kerai kadang-kadang itu terus kuliah maya. Jangan pegang sesuatu dulu sebelum mencuci tangan. Baik sahaja maupun satwa. Satwa kadang-kadang tidak mengelam dia bangun di Jabal kamu. Ikan biasa nih, biasa. Jadi tidak marah. Lamun dia bukan sirpan. Dijangkut karena perlunya itu seperti itu dimasuki karena nisa hukum harsul lakum enggak itu simbol. Maka dalam berjauhan itu ini saya dibutuh balas pemerintah Tuhan, saya mengatur jarak di saat sama suami istri. Mana bukan positif kok, kita positif hamil lah. Nah, jadi mencuci tangan ajar agama kita untuk kesehatan, dan Rasulullah mengatakan jangan beraktivitas dulu yang kaitannya dengan menyentuh, menggambarkan pada cuci dalam tanganmu. Siapa tahu tanganmu kemana dia dulu semalam. Itu ajaran agama kita. Sehingga wudu kita termasuk kita laksanakan sunat-sunat wudu. Lebih-lebih saat merupakan rukun wudu, maka termasuk orang yang man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Nah, terutama misalnya rukun-rukun wudu niki, basuh muka, upayakan semua bagian depan muka kita itu kena dengan air. Di kadang-kadang tunang ke pupur, jeli, air kadang-kadang tidak bisa nyambung dengan anggota air dengan anggota tubuh. Bagaimana wudu kita bisa akan menjadi sempurna? Summa qama ila shalah, karena dia wudu untuk melaksanakan sholat, utama yang sholat fardu, wa atamma ruku'a. Kemudian dia sempurna cara ruku. Ini kadang-kadang ruku dah masya Allah. Ya macam-macam tak kita dah suruh lebih ruku. Apa zaman pertama memang tidak kubah-kubah. Itu dah langkah. Arah yang semain ruku tu anda unu kedengar belum? Dan ruku kita rata, tulang punggung kita itu dengan lembut. Kan wah contohan ruku nina dengan ruku mama ya beda sih? Beda.
perbedaan atau sembahyang nina kanjeng mama arah 5. Pertama sabar koma nulis titik ini koma bahasa Arab nganjang dengan nina kanjeng dengan mama di sembahyang beda. Namun dengan nina nganjang contoh anak antara niaran nganjang. Nah, lamun mama bau regakan seketik. Kamu belanela. Lamun nina negago rega lalu datang belah lawan kan barang antik pun. Nah, jadi lamun nina rata seketik. Mama regakan. Lagun dah macam kiper ni. Uni sembahyang ni. Barang kiper Manchester. Nak rega ya rega sampai main lah. Lamun rega sampai muni apalagi bergaya muni. Dia sembahyang ya jadi kiper. Nah, nina sunat meni. Kemudian para pecah belah. Ruku masih menu. Ruku yang benar demi aras ruku. Oh, Allah. Masya Allah. Ya macet kan sembahyang ada sembahyang kepeng arah. Bermitan sanu nasan kepeng. Allah, iya tuh nih. Kalau sembahyang semacam datang coba. Kepeng sabaru tonde, tahu berapa ngereka kan? Arah satu kantong arah dua dompet arah. Ini kan asal lejo karena tahu macam bisa timbul karena setan kira buku mana. Nah ruku menuju beda mama lalu mama meni nina meni lalu sak ruku pun harta kerja jabal kem. Nah saya tahu laun menyekan kerebeng toa kan toa kan kan ndak salah ambeh lalu ya kalau tak menian seperti ini kadang-kadang arah baru sama perakan kobero untuk lebaran ya Allah merenpal sudah pintil dia mati ke kantor sak nanti Arah toa aja masalah pasang susu terhadap nanas. Wah orang ini masuk Jepang dimasuki dadar tahun dadar anak tu. Nah jadi atam maru sempurna jangan bunda sampai tahu kamu atau nunduk ke dalam desi. Karena fungsinya kalau secara kesehatan ini kan tulang kita ini perlu dia bergerak. Nah, apalagi ahli-ahli bidang olahraga, Ustaz Bo, Ustaz Muhammad. Dalam semua itu banyak sekali unsur-unsur kesehatan yang terdapat dalam kelancaran darah kita ketika ruku, ketika sujud, masya Allah. Banyak fungsinya yang mungkin tidak perlu dengan menggunakan medis, tapi dengan sholat. Wasujuduha itulah sujudnya, dia sempurna. Jangankan dia untuk sujud, masya Allah. Rasulullah mengatakan jangan kamu sujud seperti cara sujudnya untuk tinduk. Lagi dah untuk tidur kan? Nah, nu karibut untuk videoan terrentaan orang bilang begini. Nu makhluk seaneh nu kan? Paku tanaka di Saudi, ina tanaka di Saudi, nia di Saudi dia tahu bahasa Arab. Untuk. Nah, hendak tidur, hendak sujud merantang untuk tidur. Sampai ke hendak berdulu turun iman pun turun jejeng dalam keadaan normal, hendak dengan salah dengan sebanyakan asam urat. Ini jangan baru macam-macam tahu turun dari perintah ke langit. Nah, saat normal
tahu turun dan macam-macam. Kadang-kadang punya kadang-kadang kena syukur sudah sujud. Yang keadaan normal ketika dia turun dari tidak itu harus lututnya yang duluan turun. Nah, begitu dia ketika dia sujud jangan seperti anjing tidur katanya Rasulullah. Saat meminta lima dan untuk sujud dengan harus angkat. Yang walaupun pada saat sujud itu yang wajib disentuh 7 anggota tubuh kita. Ada pada lanjutan hadis ini. Nah, jadi agama dia menyempurnakan sempurna cara ruku sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Pada sembahyang berbeda dan tahu bukan ada tempat cermin, ada tempat serius dan apa yang kita tahu yang kita dapat daripada ulama-ulama para alim ulama itu yang terkadang-kadang dan dipatwakan dan juga sudah tergores dalam risalah-risalah kitab fikih. Bagaimana bagi orang yang sempurna ruku, sempurna sujud, wal qira'at itu juga dia sempurna qiraatnya. Lebih-lebih di dalam rukun-rukun bersifat rukun qauli. Marah misal sebaru takbiratul ihram, rukun qauli daripada salat. Fatihah rukun qauli daripada salat karena itu berupa ucapan dan bacaan. Nah, ketika nanti membaca takbiratul ihram harus pas. Ini kadang-kadang si pedai-pedai si penyakit sak, penyakit was-was sehingga kadang-kadang ini menyimpang dari lafaz takbir yang sesuai dengan tuntunan syariat dan tuntunan juga dalam bertajwid. Semestinya di narmat iya terbilang Allah tidak boleh matamki, tidak boleh panjang hamzahnya. Allah tidak apa-apa panjang, tapi tidak boleh panjang. Allah tidak boleh. Jadi Allahu Akbar. Nah, ba juga tidak boleh panjang. Allahu Akbar. Tidak boleh. Kalau dalam pelaksanaan rukun qauli dalam takbiratul ihramnya, maka dia termasuk tidak ahsan, bahkan tidak sah takbirnya, kecuali lamun misal di dalam takbir intikor masih bisa dimaaf, tapi kita sejarah hukum qiraatul Quran lebih-lebih diinduk dia rukun qauli pada takbiratul ihram, pada suratul Fatihah, pada salam yang pertama itu ketika dia tidak pas qiraatnya maka termasuk sudah mencederai sholat. Tapi kalau dia mulai dari takbiratul ihram dalam qiraatnya kemudian Fatihah pas, begitu juga dalam salamnya yang termasuk dalam rukun qauli, begitu juga rukun fi'li dan qalbi yang lainnya, termasuk orang-orang yang menjaga salatnya qolatis sholat. Lamun menuntun pegawai sembahyang mulai wudu, kemudian nganjeng, kemudian takbiratul ihram sampai dengan salam sesuai dengan pengertian salat aqwalun wa af'alun al-muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslim, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, maka kita menjaga seperti itu, maka sholat pun berkata sembahyang tahun berawal, sembahyang tahun berdoa. Aku ni ngerawat sembahyang, aku ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita berdoa di dalam sholat, tapi sholat itu pun mendoakan kepada kita yang sholat. Subhanallah. Sholat itu kumpulan doa yang makbul, kumpulan doa yang dijabah,
Hafizakallah kama hafizani. Mudah-mudahan Allah pelihara lumpuh dekat. Mar entah desa pelihara kaji niki bahasa sembahyang. Karena sida pada sembahyang pada jaga tiang oleh cara-cara bacaan oleh angin selama dalam sembahyang betul-betul seorang akan berusaha sedang berbicara dengan Allah, begitu menjaga dengan kalbinya, dengan afalnya, dengan akwalnya, maka sholat apabila Allah mudah-mudahan Allah pelihara sida marah antanan sida sak pelihara tiang di dalam sembahyang iki dua sembahyang tiang urusan laksanaan sembahyang. Hadirin jamaah senamian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tumas idabi. Kemudian sembahyang salaksanaan tolak kelema anak sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib dan insyaallah nanti salat isya. Semua nanti itu kan suida biha ila sama, akan dibawa, akan dinaikkan, akan diangkat oleh malaikat yang bertugas untuk membawa amal yang urusan ini ke langit. Untuk diapakan di langit? Jadi dibangsakan lagi pada nilai itu adalah tempat yang tinggi, tempat yang mulia, maka diangkatlah ke langit dalam keadaan walaha taufun nurun, dalam keadaan bercahaya, dalam keadaan bersinar terang menang di langit. Wa putihanlah wa bersama, dan begitu dia amal soleh itu datang dikawal oleh malaikat, maka pintu-pintu langit itu pun terbuka semuanya. Karena bukan hanya pintu pertama, sampai pintu yang tertinggi akan membuka babul sama itu dengan ibadah sholat yang dikawal oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Atau yang terhadap ila Allah sampai hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah ada di langit, bukan berarti Allah ada di atas. Allah tidak butuh tempat, Dia tidak mendapat tempat, tapi tempat yang semakin tinggi semakin mulia. Bahkan aras itu pun berada menjadi di bawah bumi Allah Subhanahu. Walaupun dalam Al-Quran Ar-Rahman alal arsy istawa, bersemedi di atas aras, tapi kuasa ilahi di atas segala-galanya. Betapa besarnya aras, betapa punya kursi, betapa luasnya bumi langit ini, tapi kecil di hadapan Allah. Semua itu berada di bawah kuasa ilahi. Begitu sampai di sana, sampai kepada Allah SWT, patas pauli sohibi, maka akan diberikan syafaat pada orang-orang yang melaksanakan sholat, yang sholat dengan cara tamam tadi. Wa iza lam yutimma ruku'aha, apabila sebaliknya dia tidak sempurna cara ruku'nya, masya Allah, ruku semasa ruku. Kadang-kadang ruku imun merajelu, sabduru balubal dengan narah, siku baturan, maka tidak termasuk ultima ruku'ah. Wala sujudah, semuanya sujud, masya Allah. Kadang-kadang yang sujud cuma dengan posta Allah harus sempurna. Yang mana dahi kita, dua tangan kita, dua lutut kita dan ujung-ujung jari kaki kita, 7 anggota itu harus nyentuh dan ditekan di tempat sujud. Maka dengan cara yang itu baru. Tapi kalau sampai tidak kesentuh pada tempat sujud, termasuk orang-orang yang lam yutimma ruku'aha wala sujudaha wala qira'atan, begitu bacaannya memang tahu dengan ini ngaji antara sembahyang dibaca milik durus Fatihah biha dan soalnya Allah kama tayyani, maka salat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sia-sia dia pada saat sembahyang karena
dayani mentasa sia-sia serta lalian aku praktik sembahyang. Ila menterani, ila mentelena, ila lagu makan sholat itu benar. Sia-sia aku ya Allah sebagai sembahyang. Sia-sia ini masa sekarang. Kemas kita dia kemudian begitu dinaikkan pahala sholat orang yang memimpin tadi untuk dibawa ke langit wahana, maka dengan sholat itu zulmatun bukan menjadi daun walau tapi menjadi zulmat, menjadi suatu kegelapan. Baru berlipat buah besar. Begitu sampai langit, semua pintu langit berlipat, tutup rapat, tidak dikasih masuk, tidak bisa masuk naik karena Allah SWT semua pintu langit. Kumata lupa kama yulakus, kemudian sholat itu dilipat, kemudian kama yulakus sabul falco kemarin misalnya lipat pakaian yang sudah rusak, pakaian bekas, pakaian yang sudah tidak layak itu dilipat bayu berroh kemudian dilemparkan, dicampakkan, tampakkan karya yang sholat tidak nyampe, kemudian sholat itu disia-siakan, tampakkan juga di bawah sampai depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala sallallahu alaihi wasallam hadis berikutnya bagi dari seseorang bersabda, sujud itu ala jabah dahi kita, wal kafain dua tangan kita, jadi kita yang semua, wal kafain dan dua lutut kita, wal qadamain dan ujung jari kaki kita. Yang mana yumakin saya dalam pelaksanaan sembahyang dahi kita asa kedalam terlalu yumakin ditekan seperti ini langsung tekan bulan hati dalam dia musuh-musuh tarik alim itu suku tangan baik tambahnya ada seperti tepat bukan langsung tekan gerak sujud kita, kaki kita tekan, tangan kita tekan, maka orang seperti itu jika dia tidak lebih makin saya ambil bidang lagi mari kita laksanakan sholat sesuai dengan tingkat pengetahuan kita. Masih kurang, mari kita bertanya, mari kita ngaji, kemudian kita melihat, mendengar bagaimana dan tuntunan sholat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah yang dilanjutkan oleh para ulama, para salafus saleh dan para ulama kiai dan guru semua. Kita mencari kesempatan dan berdoa itu kepada Allah semoga dan semoga sholat kita diterima Allah kemudian mendapat manfaat dan keberkahan dan mendapatkan syafaat buat pelaku kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa tasabun ini terus nikmat akhirin binara perang serat kurang pasida tidak ada. Mana? Jelas, kalau lain,